kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan membahas sebuah studi kasus yang bertopik Trust and Reliability. Jadi, case-nya adalah Bob adalah seorang engineer yang sedang kerja praktek di perusahaan eksplorasi minyak bumi. Perusahaan ini melakukan pengeboran, tes, analisis, dan memberikan laporan komprehensif yang kemudian akan diberikan kepada klien. Bob berada dalam distribusi eksplorasi. Tugas khusus Bob adalah mentransformasi data mentah hasil eksplorasi untuk menjadi laporan final yang akan dilaporkan kepada klien. Salah satu rekan kerja Bob adalah Freddy, yang kebetulan adalah teman satu alma mater waktu kuliah. Ketika sedang mereview data hasil eksplorasi, Bob mendapati bahwa satu langkah penting dalam eksplorasi terlewatkan, sehingga ada data yang tidak terambil. Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki data, kecuali melakukan eksplorasi kembali untuk mendapatkan data. Namun jika hal ini dilakukan, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Biaya eksplorasi atau mengebor sumur minyak atau gas bumi rata-rata 10 juta US dollar sampai 15 juta US dollar per sumur. Langkah penting yang terlewatkan ini adalah menambahkan zat kimia ke dalam pelumas yang akan dipompa ke dalam lubang pengeboran, sehingga analisa dari data ini dapat digunakan untuk menentukan apakah perlu dibangun pengaman gas pada lubang pengeboran. Ternyata Freddy lupa melakukan tes ini saat pengeboran. Bob menyadari bahwa Freddy akan kehilangan pekerjaan jika kesalahan ini diketahui oleh supervisor. Freddy tidak punya pilihan untuk kehilangan pekerjaan ini, karena saat ini bisnis minyak dunia sedang lesu dan istrinya sebentar lagi akan memiliki anak. Bob mempelajari dari data hasil pengeboran pada tahun sebelumnya di site berbeda. Data ini hanya memberikan kontribusi sebesar 1% dari keseluruhan data. Demikianlah untuk yang case studinya. Jadi untuk pertanyaan pertama, haruskah Bob membuat laporan terkait hasil eksplorasi ini kepada supervisor tanpa perlu menunjukkan ada data yang kurang? Bagaimana dengan teman-teman? Silakan untuk teman-teman untuk memberikan jawabannya. Kalau dari aku sih ya, seharusnya Bob harus membuat laporan terkait hasil eksplorasi ini kepada supervisor. Karena bagaimanapun walaupun 1% kontribusi data ini adalah penting untuk analisanya, karena data yang terlewat ini berhubungan dengan pengaman gas pada lubang pengeboran. Jika data yang diambil ini tidak ada, berarti otomatis pengaman gas pada lubang pengeboran tidak dilakukan, tidak dibuat. Bagaimana jika terjadi nanti kecelakaan kerja atau bagaimana, padahal tidak ada pengaman gasnya, kan pasti berbahaya. Jadi menurutku Bob harus membuat laporan terkait hasil eksplorasi ini kepada supervisor. Kalau jawaban teman-teman bagaimana? Aku juga setuju ya. Jadi si Bob itu harus melaporkan kalau adanya kekurangan dalam laporan itu, karena kalau misalnya nggak dilaporin, ini ada yang namanya fabrication data. Itu invensi data dan melaporkan hasil eksperimen yang tidak pernah dilakukan. Dengan kata lain, kalau misalnya Bob ini nggak membuat laporan lengkapnya, itu menunjukkan kalau Bob ini
tidak jujur dalam riset engineering gitu. Oh, begitu ya. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada jawaban lain dari teman-teman yang lain? Untuk ini saya setuju dengan pendapat yaitu Bob harus memberitahukan kepada supervisor terkait adanya data yang kurang, dikarenakan ini juga menyangkut kepada etika profesional seorang engineer terhadap bidang yang dipercayakan kepadanya. Seperti yang dikatakan teman Luis tadi, kalau data yang kurang tersebut itu adalah salah satu data yang penting terkait yang akan dilaporkan nanti kepada perusahaan. Mungkin data ini akan digunakan untuk mengetahui perlu atau tidaknya dibangun pengaman gas pada lubang pengoboran tersebut. Kemudian dari biaya eksplorasi, bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pengeboran tidaklah kecil. Jadi Bob mungkin harus memberitahukan terkait pengurangan data ini kepada supervisor, serta kesalahan Freddy dalam melakukan pengeboran karena sudah sangat mempengaruhi dari kinerja para engineer dan sangat penting untuk diketahui. Mungkin begitu dari saya. Ya. Apakah ada jawaban lain, teman-teman? Untuk case yang tadi sudah dibacakan, saya sendiri juga setuju kepada tanggapan Noel tadi, bahwa kesalahan ini seharusnya Bob melaporkannya kepada supervisor, karena ini berkaitan dengan kinerja perusahaan nantinya. Karena ini pekerjaan yang sangat penting, lagi terkait pengamanan pengeboran gas. Jika nantinya memang tidak diberitahukan kepada supervisor, maka ketika kinerja nanti akan terjadi kesalahan dan mungkin perusahaan akan lebih rugi dibandingkan pengeboran ulangnya. Jadi menurut saya, si Bob harus melaporkannya kepada supervisor. Terima kasih. Ya. Jadi intinya Bob harus membuat laporan terkait hasil ini kepada hasil eksplorasinya kepada supervisor ya. Untuk yang pertanyaan kedua, haruskah informasi ini tidak perlu diberitahu kepada klien? Kalau untuk pertanyaan ini, bagaimana teman-teman? Apa tanggapan teman-teman sekalian? Kalau menurut pendapat saya, untuk fakta ini wajib disampaikan kepada klien. Begitu sih menurut saya. Bagaimanapun kan kasus ini bukanlah kasus eksklusif atau individu kan. Baru dikarenakan kelalaian ini dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Juga klien wajib mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena bagaimanapun mereka wajib mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Dan lagi, waktu itu usaha minyak global sedang lesu. Dan tentunya dampak ini, menurut insiden ini, sanggup semakin merugikan perusahaan. Dan juga pada etika profesional, untuk engineering harus mengakui kesalahan. Karena kalau kita telah mengetahui letak kesalahannya, itu kesalahan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Begitu sih menurut saya. Ya. Kalau menurut aku sih ya, menurut saya informasi ini harus diberitahu kepada klien. Kenapa? Karena klien pun pastinya karena ketidaktahuannya, klien harus menaruh kepercayaannya pada kinerja engineer yang andal, baik sebagai individu maupun sebagai anggota tim engineer yang bekerja sama. Jadi Bob harus memberitahu masalah ini kepada klien karena klien tidak tahu apa yang akan terjadi jika data ini tidak diberitahu, jika tidak dilakukannya
kegiatan yang dilewatkan oleh Freddy tadi. Jadi menurutku Bob harus memberitahunya kepada klien, begitu. Adakah jawaban dari teman-teman yang lain? Oke, jadi menurut saya sangat setuju dengan jawaban Noel tadi. Jadi poinnya itu di kepentingan bersama. Sesuai dengan etika profesi, yang pertama itu harus kita mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Jadi menurut saya jawaban Noel itu udah paling tepat tadi poinnya, untuk kepentingan bersama. Jadi memang harus diberitahukan kepada klien supaya semua tahu apa yang terjadi dan sama-sama menaruh kepercayaan. Terima kasih. Iya ya, berarti intinya harus saling memberi kepercayaan dan harus saling percaya ya satu sama lain agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Untuk yang pertanyaan yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh Bob? Jadi untuk pertanyaan terakhir ini bagaimana teman-teman tanggapannya? Kalau menurutku ya memang si Bob harus harus melaporkan ya terkait hasil eksplorasinya ini gitu. Itu sih, dan dia nggak boleh yang namanya mengurangi data yang ada ataupun ya pokoknya membuat data palsu lah. Karena dibutuhkan itu kejujuran kan. Buat engineer itu butuh yang namanya jujur dan realistis dalam menyatakan sebuah data seperti itu. Itu sih menurutku. Ya. Untuk teman-teman yang lain ada tambahan? Ya, mungkin saya akan menambahi. Jadi yang pertama itu memang Bob harus memberitahukan kepada supervisornya, dan seharusnya Bob tidak harus mementingkan kepentingan Freddy, karena jika Bob mendahulukan kepentingan Freddy, maka itu sudah bertentangan dengan etika profesi. Karena saya tertera kepentingan umum adalah yang paling utama daripada individu. Jadi untuk Bob mungkin sikapnya yang pertama itu memberitahukan kepada supervisor agar ada tindakan yang mungkin bisa memperbaiki agar tidak ada kesalahan di pekerjaan selanjutnya. Ya. Kalau menurut saya, Bob seharusnya membuat laporan kepada supervisor, karena kita tahu dalam kanon 3 NSPE tertulis bahwa engineer harus objektif dan jujur dalam laporan profesional, pernyataan, atau kesaksian. Mereka harus memasukkan semua informasi yang relevan dan tepat dalam laporan, pernyataan, atau kesaksian semacam itu, yang harus mencantumkan tanggal yang menunjukkan kapan keadaan tersebut dibuat. Dari sini, dari poin pertama kanon 3 NSPE ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa apapun yang dilakukan oleh Freddy itu akan ataupun Freddy akan kehilangan pekerjaannya, Bob harus membuat laporan yang sesuai dengan yang ada. Jangan dia mengurangi atau menambah-nambahi laporan yang dibuatnya hanya untuk semata-mata Freddy tidak kehilangan pekerjaannya, karena ini terkait dengan etika profesi. Dan kemudian yang kedua, isi dari kanon 3 NSPE, engineer dapat mengungkapkan pendapat teknis kepada publik yang didasarkan pada pengetahuan tentang fakta dan kompetensi dalam materi pelajaran. Dari poin ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa
di sini Bob harus, sebagai engineer, Bob harus memberitahu masalah yang terjadi kepada klien, karena Bob di sini seorang engineer yang pengetahuannya pasti lebih dalam daripada sang klien. Jadi begitulah untuk yang pertanyaan yang ketiga. Jadi kesimpulannya di sini bahwa sebagai engineer kita harus jujur dalam melakukan pekerjaan, dalam membuat laporan, walaupun kita melakukan kesalahan ataupun tidak melakukan kesalahan, yang penting laporan kita itu harus benar adanya, tidak ditambah-tambahi maupun tidak dikurang-kurangi. Begitulah kesimpulannya. Jadi demikianlah hasil diskusi kami tentang topik case study yang berjudul Trust and Reliability. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan yang lainnya, kami minta maaf. Terima kasih.